Pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha di musala atau masjid kecil dengan jamaah kurang dari 40 orang. Pendahuluan. Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia merayakan 2 hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Salah satu ibadah utama pada hari tersebut adalah salat Id, yang biasanya dilakukan secara berjamaah di tanah lapang, masjid besar, atau tempat terbuka. Namun, bagaimana jika salat Id dilaksanakan di musala atau masjid kecil yang bukan masjid jami, dan jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang? Apakah salat tersebut tetap sah? Mari kita bahas secara rinci berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat Nabi, ulama besar, serta cendekiawan Muslim. Dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, arka'u wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Ayat ini menegaskan pentingnya ibadah, termasuk salat Idul Fitri atau Idul Adha, sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disebutkan bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha harus dilakukan di tempat tertentu atau harus berjumlah minimal 40 orang. Yang terpenting adalah pelaksanaan ibadah dengan niat yang ikhlas dan sesuai tuntunan. Dalil dari hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna najma'u fil Eid, wa nusalli wa nukabbiru. Sesungguhnya kami berkumpul di hari raya, kami melaksanakan salat dan bertakbir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha adalah ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Namun, tidak ada batasan yang menyebutkan bahwa harus dilakukan di tempat tertentu atau dengan jumlah jamaah minimal. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang sahabat untuk mengimami suatu kaum yang hanya terdiri dari beberapa orang. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, jumlah jamaah yang sedikit tetap diperbolehkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Pendapat para sahabat Nabi. Beberapa sahabat Nabi memberikan pandangan yang relevan mengenai jumlah jamaah dalam salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika engkau tidak menemukan jamaah yang banyak, maka berkumpullah dengan siapa saja yang ada dan laksanakanlah salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwa dalam situasi tertentu, kelompok kecil bisa tetap melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun hanya terdiri dari sedikit orang. Pendapat ulama besar. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu, beliau menjelaskan, salat Idul Fitri atau Idul Adha tidak memiliki batasan jumlah jamaah tertentu. Jika hanya ada beberapa orang, mereka tetap boleh mendirikannya di tempat yang memungkinkan. 2. Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Salat Idul Fitri atau Idul Adha tetap sah dilakukan oleh jamaah yang sedikit, baik di lapangan, masjid, maupun rumah. Pendapat ini menguatkan bahwa jumlah jamaah yang sedikit tidak menjadi penghalang untuk menegakkan salat Idul Fitri atau Idul Adha, terutama jika kondisi tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam jumlah besar. Pendapat cendekiawan Muslim. Yusuf Nagasukum menegaskan bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha dapat dilakukan di mana saja selama tidak menyalahi syariat. Menurutnya, yang terpenting adalah mendirikan salat dengan khusyuk, bukan jumlah jamaahnya. Quraish Shihab. Dalam tafsirnya beliau menyebutkan, dalam Islam, kemudahan dan fleksibilitas selalu diberikan dalam hal ibadah. Salat Idul Fitri atau Idul Adha yang dilakukan oleh kelompok kecil tetap sah dan bernilai ibadah. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, ada sebuah desa terpencil yang hanya memiliki musala kecil dan jumlah warga muslimnya sekitar 30 orang. Karena jarak ke masjid besar sangat jauh, mereka memutuskan untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha di musala tersebut. Maka, berdasarkan dalil dan pendapat ulama di atas, salat mereka tetap sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam kondisi lain, sekelompok pekerja muslim di daerah terpencil, misalnya di perkebunan atau proyek pembangunan, hanya berjumlah 10 hingga 15 orang. Mereka ingin melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi tidak bisa pergi ke masjid besar. Dalam situasi ini, mereka tetap boleh melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha di tempat yang memungkinkan, seperti aula atau ruangan terbuka.
Kesimpulan, dari kajian ini, dapat disimpulkan bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha tidak harus dilakukan di masjid jami atau lapangan besar. Jika kondisi mengharuskan, salat Idul Fitri atau Idul Adha boleh dilakukan di musala atau masjid kecil, bahkan jika jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang. Dalil dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, serta ulama besar dan cendekiawan muslim mendukung fleksibilitas dalam pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang paling penting adalah menjaga kekhusyukan dan keikhlasan dalam beribadah. Mengikuti tata cara salat Idul Fitri atau Idul Adha sesuai sunnah. Menghidupkan syiar Islam meskipun dalam jumlah jamaah yang sedikit. Doa penutup. Allahumma taqabbal minna salatana wa ta'atina, wajma'na fi rahmatika wa maghfiratika, waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, terimalah salat dan ibadah kami, kumpulkan kami dalam rahmat dan ampunan-Mu, serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan Allah senantiasa memberikan petunjuk serta kekuatan untuk kita terus beramal baik.